pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, saya Gabriel Bernard Rafarajali dengan NIM 231011402681 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan dan lalu mempresentasikan tugas besar mata kuliah Teknik Kompilasi yang saya kasih judul Compiler Mini menggunakan bahasa daerah Pontianak atau Ponti Language. Jadi, pada proyek ini saya akan membuat sebuah compiler sederhana yang mampu menerjemahkan bahasa pemrograman buatan sendiri yang menggunakan kosakata daerah Melayu Pontianak ke dalam kode Java. Compiler ini tuh mengimplementasikan beberapa tahapan utama yang terdapat pada compiler sesungguhnya, yaitu ada lexical analysis atau lexer, terus ada parsing, selanjutnya abstract syntax tree atau AST, lalu ada semantic analysis dan code optimization, terakhir ada code generation. Jadi tujuan proyek ini tuh adalah untuk memahami bagaimana sebuah compiler bekerja mulai dari membaca source code, terus memecah token, membangun struktur sintaks, melakukan validasi semantik, hingga menghasilkan kode target. Pada video ini saya akan menjabarkan struktur program, fungsi masing-masing file, alur kerja compiler, serta melakukan demonstrasi program secara langsung. Sedikit penjelasan project. Kan bahasa pemrograman umum itu menggunakan keyword dalam bahasa Inggris. Contohnya kayak if, else, print, input, sama integer. Nah, pada proyek ini tuh saya coba membuat bahasa pemrograman sederhana menggunakan kosakata Melayu Pontianak. Nah, contohnya seperti ini. Di sini bahasa Pontianak atau Pontianaknya di sini ada bangun atau bangun yang fungsinya tuh start program, ada abes atau habis, itu adalah end program. Selanjutnya adalah ad atau deklarasi variabel, padah atau print, ngambek atau input, coba atau if, tadak atau else. Dengan demikian pengguna bisa menulis program menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Lalu fungsinya tuh bisa membaca source kode Ponti Language, melakukan tokenisasi, membentuk parse tree, membentuk AST, melakukan validasi semantik, melakukan optimasi sederhana, dan menghasilkan source code Java. Di sini teknologi yang saya gunakan itu bahasa pemrogramannya Java. Library-nya saya pakai Java Util sama Java Util regex. Terus framework-nya saya tidak pakai apapun dan database tidak ada. Untuk struktur programnya akan seperti ini kurang lebih. Ada main Java, pontilexer.java, pontiparser.java, semantic analyzer Java, code optimizer Java, sama code generator Java. Lalu alur hubungan file itu akan seperti ini. Pertama dari main, lalu turun ke lexer, lalu turun ke parser, turun ke AST, semantic analyzer, optimizer, code generator, dan output Java code. Mungkin di sini akan saya mulai membuat main Java-nya terlebih dahulu.
Oke, di sini saya telah membuat yang main.java. Tujuan main.java itu dibuat tuh karena file tersebut merupakan entry point atau titik awal program. Jadi semua tahapan compiler jalankannya itu dari file si main.java ini. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan power bagiannya. Pertama ada public. Nah, bagian ini tuh dibuat kelas main dan metode main yang menjadi titik awal dari eksekusi program Java. Karena semua proses compiler akan dimulai dari metode ini. Eh, Metode main itu jadi fungsi pertama yang dijalankan JVM ketika program nanti dieksekusi. Terus ada bagian string. Di sini saya buat source code contoh menggunakan bahasa Ponti language atau Pontilang. Program ini yang udah saya buat ini, dia mendeklarasikan variabel umur, meminta input pengguna, lalu melakukan pengecekan apakah umur lebih dari 17 tahun atau tidak. Selanjutnya ada yang Pontilexer. Di sini tuh tahap pertama dari kode yang kita akan eksekusi. Yang pertama kan lexical analysis. Jadi source code akan dipecah menjadi token-token yang lebih kecil agar dapat diproses lebih lanjut. Contohnya itu misalkan AD umur sama dengan 15. Nah, itu akan dipecah menjadi keyword, identifier, operator, number, sama pronunciation. Nah, selanjutnya tuh ada yang Ponti parser. Ini tuh tahap kedua dari parsing. Maksudnya tahap kedua adalah parsing. Parser akan memeriksa urutan token dan membentuk struktur AST-nya. Selanjutnya ada semantic analyzer. Tahap berikutnya adalah semantic analyzer. Tahap ini tuh memastikan bahwa variabel yang digunakan memang sudah dideklarasikan sebelumnya. Selanjutnya ada ini code optimizer. Di tahap ini tuh kita melakukan optimasi terhadap si AST. Jadi pada proyek ini optimasi masih sederhana dan berfungsi sebagai tahapan optimasi compiler. Lalu ada code generator. Tahap terakhirnya adalah code generator. Jadi AST akan diterjemahkan menjadi source code Java yang valid. Oke, mungkin kita akan lanjut ke Pontilexer-nya.
Oke, di sini saya sudah menyelesaikan Ponti Lexer. Jadi apa sih Lexer itu? Lexer itu bertugas memecah source code menjadi token-token. Mhm. Nah, di sini kan ada bagian yang ini, enum token type. Nah, bagian ini tuh mendefinisikan 8 jenis token yang dapat dikenali oleh compiler. Jadi token yang digunakan tuh ada keyword, identifier, number, string, operator, punctuation, EOF, dan terakhir unknown. Selanjutnya tuh ada bagian private static final. Nah, di sini tuh daftar keyword bahasa Ponti language yang disimpan dalam array ini. Di sini tuh ada bangun, abes, ade, pada, ngambek, cobe, tadak, betol, dabul, dan sangot. Nah, jadi keyword ini tuh merupakan kosakata inti bahasa pemrograman. Selanjutnya ada bagian list token. Kan Lexer menggunakan regular expression untuk mengenai pola karakter. Kayak contohnya yang ini, dia itu mendeteksi teks dalam tanda kutip. Kalau ini tuh dia mendeteksi angka. Kalau ini dia mendeteksi nama variabel. Itu sebagai contohnya. Kita adalah while. Ini tuh bagian looping yang membaca source code satu persatu dan menentukan jenis token yang ditemukan. Contohnya yang tadi AD umur sama dengan 15. Jadi nanti outputnya tuh ada keyword, identifier, operator, number, sama punctuation-nya. Jadi beberapa poin pentingnya tuh Lexer itu udah tahap pertama compiler. Dia mengubah teks menjadi token, terus menggunakan regex dan menghasilkan daftar token untuk parser. Nah, tadi setelah menyelesaikan quantity parser, lalu apa sih tugas parser itu? Parser itu dia bertugas untuk mengubah token menjadi AST. Oke. Nah, di sini di kelas program node
ini. Nah, itu tuh fungsinya untuk menyimpan seluruh statement program. Lalu di sini ada kelas var_deq node. Nah, dia itu fungsinya sebagai representasi deklarasi variabel. Contohnya tuh seperti AD umur 15. Selanjutnya adalah print node. Nah, ini. Nah, dia itu fungsinya tuh sebagai representasi perintah output. Untuk kelas input node ini, dia itu fungsi sebagai representasi perintah input. Berikutnya adalah kelas if node yang ini. Nah, dia itu sebagai percabangan. Selanjutnya tuh ada ini public programmable program node parse. Nah, dia ini metode menjadi metode pintu utama si parser. Parser memastikan program diawali dengan keyword bangun, bangun, dan diakhiri dengan abes. Jika tidak sesuai, maka compiler akan menghasilkan sintaks error. Ini. Itu untuk secara singkat jelasan dari Pointed Parser. Lalu selanjutnya kita akan lanjutkan dengan semantic analyzer. Oke, tadi juga saya sudah menyelesaikan untuk semantik analisisnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai semantik analyzer. Tujuan file semantik itu apa sih? Tujuannya tuh untuk melakukan pemeriksaan makna dari si program itu. Ini di sini saya akan jelaskan sedikit soal semantik analisis. Jadi di bagian private list, variabel ini tuh fungsinya untuk menyimpan daftar variabel yang sudah dideklarasikan. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, itu tuh untuk si compiler memeriksa apakah variabel sudah dibuat menggunakan si keyword AD.
Dari kan kita contoh menggunakan AD kan. Nah, apakah apakah ya variabel sudah dibuat menggunakan keyword AD? Di sini tuh saya kasih contoh misalkan bangun ngambek umur habis. Nah, itu salah karena umur belum dibuat, maka nanti akan muncul semantik errornya. Nah, untuk semantik error tuh lebih simple ya, lebih singkat. Mungkin abis ini akan dilanjutkan ke code optimizer. Untuk code optimizer itu tuh dia fungsinya untuk melakukan optimasi program. Pada compiler modern itu biasanya dilakukan tiga step, yaitu constant folding, ada dead code elimination, dan loop optimization. Namun di proyek ini optimasi masih berupa simulasi aja. Untuk kodenya itu ada return AST. Jadi si AST dikembalikan tanpa perubahan, tetapi struktur optimasi sudah tersedia dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Itu kurang lebih untuk code optimizer-nya. Sekarang lanjut ke code generator.
Nah, sekarang saya akan menjalankan dari programnya. Pertama, saya akan menjalankan file main Java. Hmm, Oke. Di sini program menampilkan tahap satu, lexical analysis. Di sini statusnya token berhasil dipecah, yang menandakan proses tokenisasi itu berhasil. Kemudian muncul tahap kedua dan tiga, parsing dan AST. Di sini pohon sintaks AST berhasil terbentuk, dan itu menunjukkan AST itu berhasil dibentuk. Nah, selanjutnya tuh ada tahap 4, semantic analysis. Nah, di sini tuh kan dia kan fungsinya untuk memeriksa validasi variabel ya. Dan di sini dibilang berhasil di variabel valid dan udah dideklarasikan. Selanjutnya ada tahap code optimization. Di sini tuh untuk proses optimasi, dan yang terakhir di sini ada code generator yang menghasilkan source code Java. Output akhirnya tuh berupa kode Java yang setara dengan program Pontilang yang ditulis sebelumnya. Jadi untuk kesimpulan hasil, compiler mini itu berhasil menjalankan seluruh tahapan. Tahapan utama compiler yaitu ada lexical analysis, parsing, AST construction, semantic analysis, code optimization, dan code generator. Compiler ini tuh menggunakan bahasa daerah Melayu Pontianak sebagai keyword utama, sehingga memberikan contoh bagaimana sebuah bahasa pemrograman baru dapat dirancang dan diterjemahkan ke bahasa target, yaitu Java. Selain memenuhi konsep dasar compiler, proyek ini juga membantu memahami hubungan antara source code, token, AST, analisis semantik, dan proses transaksi kode. Mungkin demikian penjelasan mengenai implementasi compiler mini bahasa daerah Pontilang yang telah saya buat. Melalui proyek ini, saya dapat mempelajari bagaimana proses kerja compiler, mulai dari pembacaan source code hingga menghasilkan kode target yang dapat dijalankan. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan Pak dosen. Apabila terdapat pertanyaan, kritik maupun saran, saya akan dengan senang hati menerima dan menjawabnya. Terima kasih.